Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rahman dari Prodi PAI semester 6 kelas E. Adapun di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang 2 yaitu di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak. Adapun dosen pengampu mata kuliah magang 2 yaitu Ibu Komalasari SPDI MPD. Tujuan pelaksanaan kegiatan magang 2 ini bertujuan untuk memiliki pengalaman belajar dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas atau di sekolah yang telah ditentukan, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan maksimal, tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang pertama, sejarah awal Mendua. Berdirinya PGAN 6 tahun Pontianak dilatar belakangi oleh tingginya hasrat keinginan masyarakat yang ingin anaknya melanjutkan ke sekolah agama. Namun sekolah pada waktu itu hanya satu di seluruh Kalimantan Barat, yaitu PGAN 6 tahun Pontianak. Faktor inilah menggerakkan hati sejumlah tokoh agama dan masyarakat terhadap sekolah agama. Jadi dengan berdirinya PGAN 6 tahun di bawah pimpinan Bapak Muhammad Kusnan BA secara bertahap melangkah menyongsong masa depan. Kemajuan pendidikan agama pada masa inilah begitu pesat dengan jumlah siswa 80 siswa, apalagi setelah diresmikan menjadi sekolah negeri pada tahun 1973. Kemudian pada tahun 1992 dengan Kemenak nomor 42 tahun 42 tanggal 27 Januari 1992 terjadi perubahan nama PGAN 6 tahun menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pontianak dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 9 Pontianak. Sejak saat inilah berbagai bantuan mengalir dari pemerintah, dengan yang tentunya saja sangat membantu mantapnya langkah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pontianak. Adapun visi dan misi dari Mandua Pontianak. Yang pertama, visi mencerdaskan intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual, dan cerdas lingkungan. Yang kedua, misi madrasah mempersiapkan pelajar yang memiliki ilmu pengetahuan kontemporer dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan menggunakan multi metode dan multimedia. Yang ketiga, melakukan pembinaan terarah, bertahap, dan menyeluruh dalam rangka membangun akhlakul karimah. Yang keempat, mengembangkan budaya mutu yang dilandasi nilai-nilai Islam. Yang kelima, menerapkan pembelajaran berbasis lingkungan sebagai upaya pelestarian, pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Langsung saja ke inti dari magang 2 ini, yaitu
hasil kegiatan magang 2. Yang pertama, analisis kurikulum yang berlaku di MAN 2. Kurikulum merupakan seperangkat pembelajaran yang berisi niat atau harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan oleh pendidik, peserta didik, dan semua elemen yang ada di sekolah. Adapun kurikulum di MAN 2 yaitu menerapkan sistem kurikulum Merdeka Belajar. Mereka menerapkannya secara bertahap, dimulai dari kelas 10 yang diterapkan pada tahun pembelajaran 2022-2023. Yang kedua, kami menelaah perangkat pembelajaran yang digunakan. Adapun perangkat pembelajaran tersebut, yang pertama yaitu modul ajar. Saya mendapatkan materi tentang mudharabah dan murabahah. Adapun unsur-unsur dari modul pembelajaran, yang pertama identitas madrasah, yang kedua kompetensi awal, yang ketiga profil pelajar Pancasila atau profil pelajar rahmatul lil alamin, yang kedua sarana, yang keempat yaitu sarana dan prasarana, target peserta didik, jumlah peserta didik, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan metode. Di dalam modul ajar terdapat komponen inti. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu pemahaman bermakna, yang ketiga kata kunci, yang keempat pertanyaan pemantik, keempat persiapan pembelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembelajaran diferensial. Selanjutnya asesmen. Asesmen ada tiga, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Selanjutnya ada pengayaan, ada remedial, dan refleksi peserta didik, refleksi guru, dan glosarium. Selanjutnya yaitu ada lampiran-lampiran, yaitu berisi tentang materi yang mau diajarkan, yaitu saya mendapatkan tentang materi mudharabah dan murabahah. Sedikit saya jelaskan tentang mudharabah. Mudharabah yaitu suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Yaitu selanjutnya murabahah. Pengertian murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Itulah isi dari lampiran-lampiran di dalam modul ajar. Adapun instrumen asesmen formatif atau selama proses pembelajaran, dimensi sikap, asesmen keterampilan,
Asesmen pengetahuan. Asesmen pengetahuan masuk asesmen sumatif atau setelah proses pembelajaran asesmen pengetahuan. Selanjutnya, telaah strategi. Dalam kegiatan magang 2 yang dilaksanakan di MAN 2 pada mata pelajaran fikih kelas 10 semester genap, strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah berdasarkan pada modul ajar adalah strategi information set. Pada dasarnya, strategi ini berfokus pada kegiatan individu atau kelompok untuk mencari sumber materi yang tercantum, yaitu materi mudharabah dan murabahah. Adapun sistem penilaian dan evaluasi, penilaian hasil belajar atau asesmen adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran hasil belajar tersebut. Ada prinsip yang harus diperhatikan guru, yaitu valid, objektif, adil, dan terbuka, dan bermakna, mendidik, menyeluruh, dan berkesinambungan, akuntabel. Ketiga, telaah pengembangan modul ajar. Modul ajar yang sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik agar proses kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran. Guru tersebut perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Untuk menghasilkan modul pembelajaran yang baik dan efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu untuk format modul, gunakan tanda ikon yang dapat memberikan penekanan pada hal-hal yang dianggap penting, seperti ikon gambar, cetak miring atau cetak tebal, dan sebagainya. Yang keempat, pengembangan lembar peserta didik atau LKPD. Yang kelima, pengembangan bahan ajar. Yang keenam, pengembangan media. Yang selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan, ketidaklengkapan data, keterbatasan pengetahuan, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan magang. Refleksi juga bertujuan untuk mengungkap hal-hal istimewa yang telah dicapai, pengalaman spesifik yang diperoleh, apresiasi dari berbagai pihak terhadap ide atau temuan spesifik. Adapun kesimpulan dari kegiatan magang 2 yang telah kami laksanakan di MAN 2 Pontianak, banyak sekali ilmu baru yang kami pelajari, yang tidak kami pelajari di kuliah atau di kelas, yaitu kami dapat mengenai kurikulum, yaitu kami telah mempelajari tentang modul ajar, penerapan strategi, media, serta bahan ajar yang tersusun secara sistematis dengan baik. Modul ajar yang baik adalah modul ajar yang disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.